Mustahil bisa menemukan kesalahan kitab suci Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Mustahil Anda bisa menemukan kesalahan Alkitab. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sejak 5,5 tahun lalu saya sudah menantang temukan kesalahan Alkitab kalau bisa. Waktu itu saya suka bilang tak kasih hadiah, walaupun tidak boleh juga ya, itu cuma candaan aja. Temukan satu saja kesalahan Alkitab, tapi mereka akan memakai begini, tulisan Bapak Gereja. Nih Pak HTD, menurut bahasa asli gundulmu ya. Bahasa asli yang kamu maksud adalah aslinya Bapak Gereja itu, yang kamu temukan di tempat sampah ya, kaki Gunung Sinai, makanya disebut Codex Sinaiticus, kode togel suara tokek Sinaiticus. Ya, saya selalu mengatakan telitilah atau silahkan di cross check Alkitab dengan United Bible Society, yaitu KJV, BBE dan NET. KJV itu Alkitab untuk para bangsawan, bahasanya pakai bahasa bangsawan. Bahasa Inggris ya, Inggris untuk para bangsawan, makanya disebut King James Version ya. Itu kalau engkau ya Allah thy, bukan you tapi thy Lord atau thy God gitu ya. Engkau Allah, engkau Tuhan, bukan you are, bukan gitu. Nah, yang you are itu British Basic English. Bahasa Inggris untuk kalangan umum. Ya, nanti ada satu lagi New English Translation, itu untuk generasi milenial. Ya, jadi cross check lah Alkitab pakai KJV, BBE dan NET. Saya dari dulu udah 5,5 tahun lalu menantang tunjukkan kesalahan Alkitab, nggak ada yang bisa. Saya mau cerita, ada satu orang ngakunya ustadz. Ustadz ini kalau bangun tidur bukannya membaca kitab dia, tapi membaca Alkitab. Kenapa Ustadz kok Anda membaca Alkitab? Sebenarnya kami meyakini Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Makanya begitu bangun tidur yang kami baca Alkitab. Mestinya kan baca kitabmu. Enggak, kami baca Alkitab. Kami ini penasaran ya dengan Alkitab ini, ya satu-satunya kitab suci. Jadi Ustadz ini kalau bangun tidur dia selalu nanya, wifi mana wifi? Kemana-mana itu yang dibawa penguat wifi gitu. Wifi yang portable dia bawa kemana-mana. Mau lagi jalan selalu itu. Tujuannya apa? Supaya dia bisa buka Alkitab. Sehingga Ustadz ini diberi julukan Ustadz Wifi. Ustadz Wifi gitu. Kemana-mana pokoknya wifi harus full. Aku mau baca Alkitab. Dia sadar Alkitab itu kitab suci katanya. Lu mestinya yang Anda baca kitabmu dong, Ustadz. Enggak, kami baca Alkitab. Ustadz Wifi. Ustadz Wifi penasaran, Yesus itu nama Gusti Allah apa nama manusia ya Pak HTD? Lo nama Allah dong. Filipi 2 ayat 9, nama di atas segala nama. Lalu ayat 10, oleh nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Yesusnya harus roh ya toh. Yesus sebagai Allah, jadi nama Allah itu sudah dari dulu Yesus. Di dalam Roma 16 ayat 25 didiamkan berabad-abad. Time yon Allah itu kurang lebih 36,5 miliar tahun. Nah ini Ustadz Wifi ini tidak paham. Padahal dia sebenarnya meyakini Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Ya, penasaran dia. Tapi ya Ustadz Wifi, saya ngasih tahu ya, Anda akan terkena 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul. Yang ngomong bukan saya ya, Ustadz Wifi. Alkitab yang ngomong. Pikiranmu tumpul. Selubung pikiranmu belum diangkat oleh Yesus. Ketika Anda baca Alkitab, tumpul aja. Ya, lalu dia makin penasaran. Ya, saya sudah jawab. Yang pertama adalah Yesus adalah nama Allah di masa kekekalan. Di masa kekekalan. Makanya Yesus berkata, aku Alfa Omega. Alfa Omega kan masa kekekalan. Aku, siapa aku? Aku Yesus. Jadi nama Allah itu Yesus.
di masa kekekalan setidak-tidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Itu unlimited sebenarnya. Ya, itu kan hanya saya mengira-ira karena kata-kata berabad-abad itu Roma 16:25. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, nama Allah itu Yesus. Tepatnya Yesua. Jadi nanti ketika Yesus lahir di Israel namanya Yesua. Andekan Yesus lahir di Jawa, namanya tetap Yesua, bukan Slamet, bukan Bambang. Karena Yesua itu nama Allah. Andekan lahir di tanah Sunda, namanya tetap Yesua, bukan Asep, bukan Ujang. Jadi nama Allah di dalam masa kekekalan adalah Yesua, ya. Roma 16 ayat 25, 26, 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nanti lalu Yesus lahir. Yesus lahir sebagai manusia. Ini bukan sembarang manusia. Manusia yang rohnya roh Allah, Roh Kudus, ya. Matius 1 ayat 20, ya. Lahir oleh Roh Kudus, diberi nama Yesus, yaitu namamu ya Allah yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12. Tapi ini bukan manusia sembarang manusia, manusia yang rohnya roh Allah. Ketika nama Allah diberikan kepada Yesus yang manusia, bukan sembarang manusia di bumi. Di surga tetap ada Allah yang namanya Yesus, di bumi ada Yesus manusia namanya Yesus. Ya, Ustadz Waifi pasti bingung, betul pasti bingung. Terbukti toh pikiranmu tumpul, yang ngomong bukan HTD Alkitab karena selubung belum dibuka. Yang bisa membuka cuman Yesus. Kalau begitu gimana? Ngopi dulu biar pikiran tidak tumpul. Ya. Jadi Ustadz Waifi udah makin terjawab. Nama Allah di masa kekekalan Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, ini bukan sembarang manusia. Ini manusia yang rohnya Roh Kudus, ya. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan, ya. Kisah 1 ayat 31. Lalu Yesus ini mati di salib yang selama 33 doang, balik lagi nanti ke surga sebagai Allah, ya, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Jadi sekarang Yesus di surga nama Allah, betul. Dulu pun nama Allah, sekarang nama Allah, ya. 1991 tahun lalu sudah balik ke surga, ya, sebagai satu-satunya nama Allah. Yesus berkata, aku Alfa Omega, Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah, ya, aku Alfa Omega, Tuhan Allah, ya, yang terdahulu, yang awal, yang akhir, ya, yang maha kuasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus juga dipakai oleh nama manusia biasa. Ya, misalnya pemain bola Yesus Navas, atau penari itu ada yang namanya Yesus Lambardos. Tapi itu manusia biasa, ya, bukan manusia khusus, ya. Yesus yang lahir dari Roh Kudus bukan. Itu manusia biasa. Jadi Yesus adalah nama Allah, betul. Yesus pernah dipakai oleh Yesus yang khusus, ya. Yesus manusia yang beda dengan manusia biasa, ya, karena rohnya roh Allah, ya, selama 33 tahun. Sekarang sudah kembali Yesus sebagai nama di atas segala nama, oleh nama Yesus bertekuk lutut, ya, segala sesuatu. Tapi di bumi juga Yesus dipakai oleh manusia biasa, nama manusia biasa, ya, yang lahir karena keinginan laki-laki dan perempuan. Very clear, ya, Ustadz Waifi, ya, supaya Anda tahu, ya. Very clear, ya, jangan bingung lagi, ya. Ya, jadi kalau pagi-pagi Anda membaca Alkitab, sebenarnya Anda sudah mengakui bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Mestinya sih kalau Anda sebagai orang percaya, ya, bangun tidur kamu baca kitabmu. Tapi kami penasaran dengan Alkitab, ya, dan Anda tidak akan bisa menemukan satupun kesalahan Alkitab. Alkitab itu kitab suci, 100% firman dari Yesus. Tidak akan bisa Anda menemukan kesalahannya, ya.
Ya, dia adalah divine, ya, kekal abadi. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Makanya Alkitab disimpan di surga toh. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan dalam tabut perjanjian. Tuh, karena Alkitab itu kitab suci, kitab aslinya disimpan di surga. Divine, kudus, abadi. Karena Yesus itu kudus abadi, dia ada di surga, di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci disimpan di surga. Wahyu 11 ayat 19. Clear toh? Very very clear. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah bisa Anda mencari kesalahan Alkitab. Ya. Ya seperti itu ya. Ya satu-satunya kitab suci kok Anda mau cari kesalahannya nggak bisa ya. Saya selalu menyampaikan pakailah standar Alkitab internasional. Lembaga Alkitab Indonesia itu kalau di Indonesia yang ada huruf merah huruf hitam. Lalu Anda boleh cross check memakai King James Version bahasa Inggris, British Basic English bahasa Inggris, dan New English Translation bahasa Inggris. Wes itu ya. Bangun tidur baca Alkitab silahkan ya. Kalau sudah tobat, Anda sudah nanti dijamah oleh Roh Kudus ya. Kalau mau baptis ya baptis saja. Ya, seperti itu. Ya. Very very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.